bahkan tidak tahu jalur evakuasi di tempat tinggalku. Aku juga belum pernah menyiapkan tas siaga bencana. Padahal Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan juga gempa bumi. Menurut BNPB, ribuan kejadian bencana masih terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Kurangnya kesiapsiagaan dapat meningkatkan risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mitigasi bencana. Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum bencana terjadi. Mahasiswa dapat berperan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memetakan daerah rawan bencana. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengadakan simulasi evakuasi dan kampanye digital melalui media sosial. Namun, bagaimana jika bencana tak terjadi? Saat itulah dibutuhkan tindakan yang cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak. Faiz, nih lihat, ini bukannya informasi yang kemarin ya? Oh, Soal iya. bencana Sumatera. Tentang bencana ini ya, yang banjir itu ya? Iya. Oh, kasihan. Nah, menurut kamu nih, kalau bencananya seperti itu tuh udah terjadi, kita sebagai mahasiswa tuh harus bagaimana? Kalau menurut gue sih, Bis, sebagai mahasiswa itu banyak yang harus dilakuin. Contohnya, kita bisa jadi relawan, turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat. Nah, contohnya seperti apa tuh? Contohnya ya, ada banyak sih, Bis. Kita bisa sebagai pendistributor, atau kita bisa mendistribusikan logistik, misalnya makanan, minuman, pakaian, bahan-bahan pokok gitu, sebagai macamnya. Oh, berarti kita ini sebagai mahasiswa bukan hanya turun ke lapangan aja. Betul, mahasiswa itu bisa banyak ngelakuin apapun untuk membantu masyarakat. Contohnya kita bisa melakukan pendataan kepada masyarakat yang terkena bencana. Kita bisa evakuasi ataupun hal semacamnya. Nah, kayak informasi yang di video ini nih, Oh iya, itu kan kita nggak tahu hoax atau benarnya ya. Menurutmu kalau tentang urusan informasi seperti ini gimana sih baiknya? betul. Dan yang bagus sih, Liz. Kalau menurutku, untuk soal informasi ini kita harus benar-benar kayak memfilter gitu. Kita harus pandai-pandai memfilter. Dan sebuah informasi itu harus bersifat jujur, terbuka. Dengan informasi itu, kita bisa yakin nih informasi ini benar atau hoax. Jadi masyarakat pun yakin, percaya bahwa informasi yang diberikan itu valid. Itu ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan segera setelah bencana terjadi untuk menangani dampak yang ditimbulkan. Ngomong-ngomong, apa sih kaitannya mitigasi dan tanggap bencana itu dengan bela negara? Banyak sih orang yang mengira kalau bela negara itu berhubungan sama aparat atau militer. Padahal nggak sesederhana itu. Betul sekali. Padahal bela negara itu bisa dilakukan pada hal yang dasar, contohnya membantu masyarakat. Oh, jadi ketika kita membantu, Nah, kita juga mempertahankan dan melakukan tindakan bela negara itu. berarti mahasiswa itu juga bisa membantu pada bagian mitigasi dan tanggap bencana. Tepat sekali. Itu salah satu contoh penerapan mitigasi bencana dan tanggap darurat terhadap mahasiswa. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa bisa memulai dari Pertama, kita kenali risiko bencana yang ada di lingkungan sekitar kita. yang kedua, kita bisa menyiapkan tas siaga dan jalur evakuasi yang benar. Nah, jangan lupa untuk menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Dan sebagai mahasiswa, kita tidak boleh hanya menonton di lapangan. Jadilah bagian dari solusi. Memang bencana itu tidak bisa kita cegah, Tapi kita bisa mengurangi dampaknya kalau kita siap siaga. karena kesiapsiagaan adalah tanggung jawab dari kita semua. Dan bela negara bisa dimulai dari aksi nyata kita untuk membantu sesama.